Menteri Agama Republik Indonesia atau Menag Yakut Khalil Qaumas mengkritik kampus yang hanya menjadi lembaga pencetak tenaga kerja. Menurutnya, kampus harus menghasilkan mahasiswa yang mampu berpikir dan memecahkan masalah yang dihadapi bangsa, bukan yang hanya siap kerja. Hal itu disampaikan Yakut saat mendatangi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau UIN Banten di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Selasa 30 Mei 2023. Dalam momen itu, Yakut juga melakukan monitoring ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri UMPTKIN 2023. Turut hadir dalam kesempatan itu Rektor UIN Banten Wawan Wahyudin, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, Wali Kota Serang Syafruddin, dan sejumlah undangan lainnya. Yakut mengaku prihatin dengan kampus yang mahasiswanya jarang terlibat dalam kajian. Dia juga prihatin bila ada kampus yang kegiatan riset dan dana risetnya terpinggirkan. Kampus kemudian hanya berisi transfer ilmu pengetahuan yang mengandalkan diktat dan modul sebagai bahan acuan belajar. Menurut Yakut, kampus sekarang ini seolah-olah hanya menjadi mesin produksi tenaga kerja. Karena itu, Yakut meminta perguruan tinggi keagamaan negeri untuk memperbanyak dan menghidupkan kembali kajian, memperbanyak riset, dan hal-hal yang menunjang lainnya. Sebab menurutnya hal itu lebih penting ketimbang mahasiswa hanya ditekankan mempelajari diktat dan modul perkuliahan dengan berlama-lama belajar di dalam kelas. Karena tantangan di luar seringkali tidak sama dengan teori yang didapatkan di dalam kelas. Yakut juga rupanya resah dengan minimnya peminat program studi prodi agama sebagai pilihan yang dipilih oleh calon mahasiswa. Dalam data yang dimiliki panitia, mahasiswa yang memiliki prodi pendidikan agama Islam atau PAI adalah yang paling banyak mencapai 13.404 mahasiswa. Namun, yang memilih prodi manajemen dakwah paling sedikit, hanya 1.357 mahasiswa. Yakut mengaku khawatir bila ini terus terjadi, maka suatu saat karena sepi peminat, jurusan keagamaan yang sebetulnya menjadi ciri khas perguruan tinggi keagamaan Islam malah gulung tikar. Untuk itu dia mengatakan perlu ada penanganan khusus bagi prodi-prodi berbasis agama Islam, dan hal itu perlu dipikirkan. Misalnya diperbanyak beasiswa pada prodi agama. Yakut mengatakan dia paham bahwa prodi agama tidak membawa banyak keuntungan secara finansial dibandingkan dengan prodi seperti kedokteran. Namun justru prodi-prodi itu adalah ciri khas kampus Islam. Padahal pada masa dia kuliah, jurusan Ushuluddin menjadi salah satu jurusan yang banyak diminati. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto yang hadir dalam kesempatan itu berharap kampus UIN SMH Banten menjadi kampus yang menyediakan kesempatan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Tidak hanya itu, dia juga berharap kampus ini menjadi garda terdepan dalam menegakkan NKRI. Dia juga berharap momen ini bisa menjadi pemicu dan pemacu agar kampus UIN SMH Banten menjadi kampus yang maju seperti kampus lain. Sebab yang dia tahu, kampus UIN Banten masih tertinggal dibandingkan dengan kampus UIN lain di Indonesia. Rektor UIN Banten Wawan Wahyudin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Yakut Khalil Qaumas. Dia juga berterima kasih karena menjadikan UIN SMH Banten sebagai tuan rumah UMPTKIN 2023. Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PMB UMPTKIN 2023, Imam Taufik menyampaikan, terkait prodi yang memiliki banyak peminat adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI, dan yang paling sepi peminat adalah prodi manajemen dakwah. Ia mengungkapkan UMTTKIN 2023 memiliki kuota minimal sebesar 40% dengan daya tampung yang berjumlah 77.773 mahasiswa. Untuk tahun 2023, kuota UMPTKIN sebanyak 77.733 mahasiswa. Untuk jumlah pendaftarnya, dari total 59 PTKIN itu, ada sebanyak 95.769 pendaftar. Kita monitoring penerimaan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Saya semua sudah berjalan bagus, mereka lakukan secara online. Ya meskipun onsite tapi mereka lakukan secara online. Saya cek tadi, saya tanya jaringannya juga bagus, anak-anak juga kelihatan enjoy karena
ruangan ujiannya juga nyaman gitu Pak Yandri ya. Dan saya kira saya optimis hasilnya juga akan mendapatkan calon-calon mahasiswa yang terbaik lah bagi perguruan tinggi Islam negeri. Ya, gimana? Ada atensi khusus Pak? Dalam pelaksanaan ini atensi khusus? Enggak, tadi saya ingatkan, saya bukan atensi ya, tadi usul ke depan itu ujian ini ujian ini menjadi prasyarat agar semua mahasiswa bisa diterima, gitu. Karena kita harus beradaptasi dengan masa depan, dunia digital, gitu ya. Kan mahasiswa sekolah tidak harus datang secara offline, tetapi juga bisa mengikuti secara online. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keterbatasan, mungkin keterbatasan dana karena tidak punya anggaran untuk bisa sekolah di tempat di mana dia harus belajar, keterbatasan waktu dan sebagainya. Tetapi tentu itu harus disiapkan dengan infrastruktur yang mapan, yang kuat, ya, yang cukup. Jadi nggak boleh juga salah-salah. Jadi kalau mau dilakukan secara hibrid perkuliahan itu juga harus kualitas jaringannya itu juga harus mumpuni lah gitu. Ya, oke. Pak, terkait waktu masih kalah perbandingannya dengan kampus umum. Maksudnya apa? Minatnya. Lah ya kalah, jumlahnya saya kalah kok, gimana sih? Jumlah mereka lebih banyak, kampus umum itu lebih banyak daripada kampus kita ya. Kampus ya pasti kalah banyak, dia mau diapain jumlahnya.